Selamat mendengarkan podcast ini. Istilah kelahiran yang digunakan Tuhan Yesus untuk menunjukkan pembaruan hidup total pengikutnya pasti paralel atau sejajar dengan proses kelahiran manusia. Kalau Tuhan menggunakan istilah kelahiran, tidak bisa tidak kita harus menghubungkannya dengan proses kelahiran manusia. Kalau kelahiran manusia membutuhkan waktu 9 bulan, ibarat buah juga perlu waktu untuk masak atau untuk matang, saudaraku. Dan itu merupakan satu hukum yang sudah permanen, hukum yang sudah baku, hukum yang sudah tetap, saudara. Oleh sebab itu tidak mungkin dengan mudahnya seorang yang maju ke depan menanggapi altar call, mengaku menerima Tuhan Yesus berarti sudah lahir baru, saudara. Pasti tidak demikian. Tetapi pada umumnya hampir semua orang Kristen, termasuk hampir semua pendeta, mempercayai hal itu. Termasuk saya dulu, saudara. Jadi kalau seseorang sudah menyatakan diri menerima Tuhan Yesus, bertobat, itu berarti sudah mengalami kelahiran baru. Lalu biasanya dikatakan bahwa kelahiran baru itu mukjizat yang terbesar. Dan disadari atau tidak, seakan-akan itu sebuah peristiwa yang spektakuler, yang bersifat mistis atau ajaib. Sesungguhnya tidak demikian, saudaraku. Seperti buah yang masak dan matang, kalau terus menerima suplai dari akar, melalui batang besar, lalu carang, lewat carangnya, saudaraku, sampai buah itu ya tentu dari bunga menjadi buah kecil, lalu membesar sampai matang atau masak. Demikian pula janin di dalam rahim ibu harus mendapat suplai nutrisi yang memadai. Kalau tidak bisa keguguran di dalam kandungan. Demikian pula kelahiran baru, saudara. Saya memiliki diktat mengenai kelahiran baru yang sampai hari ini saya belum merasa yakin untuk saya jadikan buku, karena saya merasa masih ada yang kurang yang harus dilengkapkan di dalam diktat itu atau buku yang akan saya tulis. Dan ini rasanya yang harus saya tulis dengan tegas, saudaraku, bahwa kelahiran baru itu bukan hal yang sederhana. Itu sebuah proses natural yang sangat ketat. Jika tanpa nutrisi yang memadai, bayi tidak akan lahir sehat. Kalau sebuah pohon ditebang atau akarnya dipotong, itu buah tidak mungkin tumbuh, membesar sampai masak atau matang, saudara. Demikian pula proses kelahiran baru. Pikiran jiwa kita harus diisi dengan kebenaran yang memadai. Dengan ketatnya terus dalam proses sampai seseorang benar-benar mengalami kelahiran baru itu. Jika saya memperhatikan, saudaraku, kehidupan seseorang yang layak disebut anak Allah, seperti dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan daging, tapi oleh Allah. Jika saya memperhatikan standar hidup seorang yang pantas disebut anak Allah, yang dilahirkan oleh Allah, sangat sedikit, saudara. Sangat sedikit. Jarang sekali orang yang benar-benar mengalami kelahiran baru, saudara. Saya membayangkan diri saya seperti seorang yang jatuh di satu lumpur
yang pekat atau semacam lem yang terus menggeliat untuk keluar dari belitan lem atau lumpur itu. Kita semua terperangkap dalam daging dosa dan jiwa yang telah dicemari oleh dunia. Kita perlu kebenaran firman Tuhan yang begitu kuat, artinya yang memadai untuk membuat kita bisa keluar dari kubangan tersebut. Ini aspek lain dari proses kelahiran baru. Sangat sukar, sulit orang sampai bisa lahir baru itu sulit, saudaraku. Saya bukan bermaksud hendak menyampaikan satu pemikiran yang kontroversi dan mempersulit orang masuk surga. Tetapi kalau saudara memperhatikan standar hidup anak Tuhan seperti yang dikemukakan oleh Tuhan Yesus, lalu ditulis oleh Rasul Paulus, betapa sukarnya. Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan itu mustahil. Seperti seekor unta masuk lubang jarum. Dan pernyataan Tuhan pasti tidak main-main. Maksudnya lubang jarum ini adalah pintu yang disisakan ketika pintu utama ditutup. Pintu kecil yang cukup hanya untuk seekor unta yang mau jongkok, yang didorong oleh majikannya. Unta itu harus melepaskan beban, harus melepaskan mahkota. Sebab unta-unta itu biasa dihiasi dari sejak zaman dulu, saudara. Harus dilepaskan semua, saudara. Nah, melepaskan semua ini yang sulit. Filipi pasal 3 ayat 7, 8, 9, Paulus mengatakan, aku harus melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Ini bagian yang tersulit dalam hidup kita. Dari pergumulan hidup saya, saudaraku sekalian, ada satu hal yang indah yang Tuhan ajarkan, dan ini bisa memberkati saudara karena sudah memberkati saya. Yaitu bagaimana menggantikan semua kesenangan dengan Tuhan. Jangankan kesenangan yang bersifat melanggar hukum. Kesenangan-kesenangan yang tidak melanggar hukum itu bisa menjadi beban. Itu bisa membuat ibarat unta tidak bisa masuk lubang jarum karena masih dikenakan, Ustaz. Jadi kesenangan kita apa? Misalnya A, begitu, saudara. Kalau kita misalnya hanya berkata, Tuhan ampuni, aku telah melakukan kesalahan A, begitu. Anda kan bisa melakukannya lagi. A harus diganti B. Kita harus sengaja, sadar, serius menggantikannya, saudara. Ketika keinginan itu muncul, Anda harus memunculkan keinginan lain untuk menggantikannya. Misalnya keinginan nonton film. Aku gantikan dengan keinginan membaca Alkitab. Dan kalau kita berlatih terus, saudaraku, tentu jatuh bangun. Sampai kita bisa menggeser semua keinginan. Jadi tidak mudah, saudaraku. Tuhan mengajar saya, saudara, untuk membayangkan betapa hebat kekekalan itu. Dan saya memahami kalau orang sudah menghayati kekekalan, segala sesuatu dalam hidup ini tidak ada artinya kecuali menyenangkan hati Tuhan. Tadi saya waktu berdoa sempat berkata, berlatih sebelum kita mati. Tuhanku, kunantikan Engkau. Engkaulah tempat perteduhanku, pelabuhanku. Tidak ada tempat yang nyaman di luar hadirat Tuhan. Itu kalau orang masih terikat, saudaraku. Itulah tempat pelabuhannya. Itu perhentiannya, saudara. Ya kalau bukan barang branded, dia nyaman, punya uang banyak, punya rumah, punya ini, punya itu. Kalau orang menghayati kekekalan, saudaraku, wah itu dahsyat sekali, saudara. Makanya kenapa Tuhan proses orang-orang yang mengasihi Dia supaya bisa keluar dari kubangan itu. Pikirannya dicerahi terus supaya ia memilih kehidupan yang akan datang. Sebab kita harus memilih menjadi manusia hari ini di bumi atau menjadi manusia hari esok di langit baru bumi baru, saudara.
Jadi memang menjadi ekstrim. Tetapi kita tidak boleh ada di tengah kutub. Kita harus memilih salah satu kutub. Kutub kerajaan surga atau dunia ini. Kita harus punya positioning yang jelas. Saya telah melewati tahun-tahun tidak dalam positioning yang jelas. Dan saya kurang kuat mengubah dan menggarami orang. Yang saya masih punya kesempatan sekarang untuk menggarami. Makanya saya harus sefanatik-fanatiknya. Tulus. Tidak ada maksud apa-apa. Bagaimana aku mengalami proses kelahiran baru. Dan mengajak orang juga masuk proses kelahiran baru. Saya kira ini seiring dengan Ibrani pasal 12. Melepaskan beban dan dosa. Baru belajar dari Tuhan Yesus. Paralel, Ustaz. Beban dan dosa ini bukan bentuk atau isi perlombaan yang diwajibkan. Itu gangguannya. Itu yang menghalangi saudara. Supaya kita bisa berkarakter Tuhan Yesus. Keluar, dilahirkan baru. Harus menanggalkan beban dan dosa. Saya membayangkan kalau orang betul-betul lahir baru, saudara. Tidak akan tertarik lagi dengan dunia ini sama sekali. Kalaupun dia harus bekerja, bisnis, dia sepenuhnya mau mengabdi kepada Tuhan. Ini hamba Tuhan sejati itu begini, saudara. Bukan pendeta dengan gelar, dengan jabatan sinodenya. Tapi apapun yang dia lakukan untuk kerajaan Allah. Orang yang lahir baru pasti tidak akan menyentuh dosa. Ia sudah mulai hidup dalam kesucian sejak di dunia. Lalu keagungan sebagai anak Allah sudah memancar. Terus terang saya agak terlambat, saudaraku sekalian di sini. Sudah agak terlambat. Tapi kita masih punya kesempatan. Walaupun terlambat kita masih punya kesempatan. Kalau seseorang sudah berpikir bahwa kelahiran baru ditandai dengan pengakuan Yesus Tuhan di mulutnya. Waktu KKR maju ke depan lalu seperti dulu kalau orang bertobat namanya ditulis lalu mengaku dosa. Dikonseling sesaat. Jangan-jangan yang mengkonseling pun belum lahir baru. Tidak bisa instan begitu. Proses nutrisi kebenaran firman Tuhan cukup mengisi pikiran jiwanya. Dan dia tanggalkan semua beban dan dosa. Lalu belajar mengenakan pribadi anak Allah. Seperti Yakub bergumul di sungai Yabok. Bergumul. Dia pegang pria yang bergumul dengan dirinya itu. Dan tidak dilepaskan sampai fajar mau menyingsing. Dan Yakub berkata, berkati aku. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberkati aku. Lalu pria yang bergumul dengan Yakub bertanya, siapa namamu? Yakub artinya penipu. Lalu pria itu berkata, namamu harus Israel. Israel itu berarti God's tribe. Bergumul dengan Allah. Tapi kata Israel juga bisa berarti pangeran Allah. The Prince of God. Baru bisa diberkati. Bergumul. Banyak orang merasa dengan pengakuan di mulutnya Yesus adalah Tuhan. Dia merasa sudah menjadi anak Allah, saudara. Ini sama dengan orang yang mengaku Yesus Tuhan berarti beriman. Dan hari Jumat selama sudah lebih 5 bulan ini kita bicara mengenai keselamatan ditinjau dari kitab Roma dan implementasinya itu. Ternyata iman yang dimaksud dalam kitab Roma itu bukan perbuatan berdasarkan sistem hukum, sistem keberagamaan dan hukum, tapi tindakan Abraham. Tindakan Abraham yang fanatik. Dia tinggalkan Ur Kasdim. Dia kehilangan hidup. Abraham dibuat habis-habisan. Hidupnya disita oleh panggilannya. Abraham yang lama sudah mati. Luar biasa, saudaraku. Tindakan itu loh iman.
Saya tidak bisa mengerti mengapa orang begitu menggampangkan kata iman. Tindakan itu. Jadi kalau kita membaca Alkitab mengenai kata percaya, percayanya orang-orang Kristen waktu itu percaya dengan pertaruhan segenap hidup. Sebab ketika Injil ditulis, surat-surat Rasul ditulis, surat pastoral ditulis, itu lagi peak puncaknya penganiayaan, saudara. Jadi percayanya itu pertaruhan segenap hidup. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau pergulatan hidup kita hanya pergulatan untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan keluar dari masalah-masalah umum, kita tidak pernah lahir baru. Yang fokus berjuang untuk bisa keluar dari belenggu kedagingan dan jiwa yang keruh, itu rasanya juga gak pernah bisa kunjung keluar dengan baik. Apalagi yang tidak berjuang, gak bisa. Makanya memang standar kebenaran harus diajarkan supaya kita tahu bahwa keadaan kita masih jauh dari sempurna. Martabat kita belum martabat bangsawan surgawi. Betapa luar biasa kita mengenal satu-satunya Allah yang benar, yang kita panggil Bapa. Dan betapa bersyukur kita mengenal putra tunggalnya Tuhan Yesus Kristus, yang bisa menjadi yang sulung di antara kita, yang mau mengikut jejaknya. Saya bisa membayangkan betapa sulitnya, saudaraku sekalian, menjelaskan kemuliaan di balik kehidupan hari ini. Saya bisa memahami betapa sulitnya Roh Kudus menjelaskan bahwa segala sesuatu yang di bumi ini tidak ada artinya dibanding kekekalan. Itulah sebabnya proses. Dan salah satu proses yang luar biasa yang saya alami dalam hidup adalah Tuhan membuat saya tidak punya kebahagiaan dimanapun. Dan saya tidak berharap juga ada kebahagiaan dimanapun. Nggak apa-apa. Kita bertaruh. Dan kita akan membuktikan siapa yang beruntung. Jadi setelah kita menyadari kebenaran seperti ini, saudaraku, gereja besar dengan jumlah jemaat banyak tidak ada artinya. Yang pertama, nggak ada kebanggaan di situ. Yang kedua, betapa sulitnya. Kapal ini sudah besar. Orang-orang sering datang ke gereja hanya karena mau kebaktian hari Minggu, mau liturgi, mau seremonial, tapi hidup hari-harinya tidak ikut Tuhan. Capek kita ngurusi orang-orang seperti itu, saudara. Jadi tidak salah kalau sekarang saudara mulai mencurigai diri saudara. Sudah lahir baru belum? Dan salah satu ciri orang yang lahir baru, perhatikan ya. Salah satu ciri orang yang lahir baru, perhatikan ya, perubahan yang signifikan. Anda ketemu orang yang benar-benar lahir baru hari ini, minggu depan sudah mulai berubah, bulan depan lebih berubah, 3 bulan lagi, you nggak bisa mengerti dia. Tahun depan Anda makin nggak mengerti dia. Dan orang-orang seperti ini akan makin fanatik dengan Tuhan, fanatik tanpa batas. Anda tidak akan bisa mengerti kalau Anda duniawi. Tidak akan pernah mengerti. Jadi lahir baru itu orang yang diubahkan terus sampai berkarakter anak Allah. Yang modelnya itu Tuhan Yesus. Karena saya sedang menulis buku mengenai Allah Tritunggal, saya membahas mengenai apa bedanya Roh Kudus dengan Roh Allah, apa bedanya Roh Yesus dengan Roh Kristus. Roh Kristus lebih menunjuk pada spirit. Anak-anak Allah punya Roh Kristus, punya spirit Kristus. Karakternya. Kalau kita tidak semakin seperti Tuhan Yesus, kita belum lahir baru. Ya memang saya tidak bisa dan tidak pernah tahu kita ini. Tapi orang bisa merasa dalam dirinya ketika satu titik di mana dia sudah masuk satu wilayah di mana dia akan terus bertumbuh seperti Yesus. Jadi memang seluruh filosofi cara berpikir kita harus ditanggalkan. Itu melepaskan beban dan dosa.
dan memandang Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani pasal 12 ayat 2. Dan ayat berikutnya mengatakan, jika kamu tidak dididik, kamu bukanlah anak, bukan huios, bukan pangeran, huios, tapi notos, anak yang tidak sah. Sering saya kadang-kadang ragu-ragu untuk mengatakan bahwa untuk menjadi anak Allah itu harus disahkan. Pengesahannya tergantung dari individu merespon anugerah Tuhan. Karena sudah begitu kuatnya ajaran di sekitar kita yang tidak mengajarkan demikian, kadang-kadang saya feel hesitate, saya ragu-ragu. Tapi hari demi hari saya makin tidak ragu-ragu. Karena memang tidak ada ajaran lain yang benar selain ini. Bahwa kita harus berjuang untuk memasuki satu wilayah hidup yang dipandang Allah. Nah, ini model anakku. Tapi masih kanak-kanak. Ayo bertumbuh. Dulu saya itu bingung, saudaraku, untuk memahami kapan titik orang lahir baru itu. Lalu gimana bertumbuh? Bisa mati di jalan. Ternyata begini, saudara. Sampai titik tertentu di mana orang memandang ia layak jadi anak Allah, dia tidak akan pernah binasa. Dia akan terus bertumbuh. Anda ketemu orang seperti ini, Anda tidak bertemu orang seperti ini 6 bulan. Begitu ketemu Anda lihat dia sudah berubah luar biasa. Terus tuh berubah. Jadi saya baru sekarang mengakui ketika saya sekolah Alkitab dulu, saya kira saya belum lahir baru. Ketika saya jadi pendeta dan saya sudah khotbah di mana-mana, saya mulai ragu-ragu. Saya belum lahir baru waktu itu. Masih menyukai dunia, masih pengen punya ini itu, dan masih memuaskan daging. Tapi ketika kita masuk dalam wilayah kelahiran baru, berbeda, saudara. Kita sadar masih ada yang nari-nari, sadar. Tapi kita belajar untuk menggantikan semua kesenangan daging, kesenangan jiwa kita dengan kesenangan yang lain. Dan kita harus rajin berjuang untuk itu. Dan betapa berbahagianya orang yang benar-benar mengalami kelahiran baru. Dia akan semakin menghayati dunia bukan rumahnya. Saya mau kasih tahu, saudara. Saya katakan ini demi keselamatanmu. Siapapun Anda nothing kalau tidak betul-betul bertobat. Jangan sombong. Jangan sombong. Kecuali kita mau bertumbuh dan bertobat. Kita sudah lama hidup sebagai orang yang beragama Kristen, tapi bukan atau belum hidup sebagai anak-anak Allah. Kita tidak menghayati kebesaran Bapa yang luar biasa. Bapa yang agung, yang mulia. Zat roh yang berpribadi yang melingkupi jagat raya ini. Yang pribadinya bertahta di surga. Luar biasa. Kita sudah terlalu lama hidup sebagai orang beragama Kristen yang tidak menghayati sungguh-sungguh artinya menjadi anak-anak Allah yang akan mewarisi kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Makin kita belajar firman, kita makin belum siap meninggal, saudara. Dulu saya pikir aku udah siap meninggal, ternyata belum siap amat. Karena kita belum mencapai level yang menyenangkan, memuaskan hati. Jadi kita harus mengejar ketinggalan kita. Kita belum punya watak karakter yang agung seperti Tuhan Yesus. Belum. Emosi kita, perasaan kita, temperamen kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Kita belum punya roh Kristus. Wajah seorang yang diurapi, yang layak dimuliakan bersama Tuhan Yesus. Tadi saya mengatakan bahwa orang Kristen abad mula-mula itu pertaruhannya luar biasa, saudara. Kalau berkata percaya Tuhan Yesus, dia harus lepaskan semua. Paulus melakukan itu. Sekarang tidak diajarkan itu. Dan kalau ada orang mengajarkan hal itu menjadi konyol, tidak akan bisa dimengerti dengan pikiran orang modern yang egois.
dan materialistis. Saya belum pernah mendengar khotbah seperti ini bahwa kelahiran baru itu sulit. Tapi kalau saya sinkronkan dengan pernyataan Tuhan Yesus ketika Tuhan ditanya, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Tuhan Yesus menjawab, berjuanglah kamu masuk jalan sempit. Karena banyak orang berusaha tapi tidak masuk. Sinkron. Sinkron lagi, paralel lagi dengan pernyataan Tuhan ketika orang berkata, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Melakukan hukum sudah. Pria itu sudah baik. Tapi dia ingin hidup yang kekal, hidup yang berkualitas. Tuhan berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada orang miskin, datang kemari ikutlah aku. Jangan punya belenggu dulu, baru belajar bagaimana karakter anak Allah, martabat bangsawan surgawi. Sinkron. Nah, kalau kelahiran baru dipahami hal yang mudah terjadi, bagaimana kita meletakkan ayat-ayat itu? Nggak nyambung semua. Saudara dengar begini bisa lemes, tapi saya kasih tahu, saya udah lemes duluan. Lemes. Aduh, siapa yang diselamatkan kalau begini? Kalau begini aku jadi nggak siap meninggal, Tuhan. Karena aku belum belajar dari Engkau. Sekarang baru menanggalkan semua belenggu. Seperti tikus yang masuk ke lem tikus itu. Seperti masuk di satu lumpur yang pekat. Sekarang baru mau keluar. Udah mulai keluar. Nah, baru belajar watak Tuhan Yesus. Kita tidak bisa sementara masih mencintai dunia, memuaskan daging, lalu belajar watak Yesus. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Makanya Tuhan berkata, kamu tak dapat mengabdi kepada Tuhan. Amin. Kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Kamu mau hidup yang kekal? Jual dulu segala milikmu dan bagikan pada orang miskin. Kamu tidak punya apa-apa, baru ikut aku, ikut jejakku, belajar. Jadi tidak berlebihan kalau kita bisa datang ke gereja sebanyak mungkin. Memang untuk itu kita hidup, saudaraku. Emangnya daging saya senang tiap hari mesti ke gereja seperti ini. Saya juga pengen duduk, tidur-tiduran, mendengarkan musik klasik. Saya berjanji supaya saya bisa mengisi sebanyak mungkin kebenaran yang berguna bukan untuk saudara tapi juga untuk saya. Tiap hari sudah dengar khutbah. Tiap hari sudah dengar khutbah. Tiap hari baca buku rohani. Diisi nutrisi yang memadai baru saudara bisa punya potensi untuk keluar dari kubangan dosa. Jangan sampai Anda tidak akan pernah bisa keluar dari kubangan dosa. Memang berat, saudaraku. Apalagi saudara yang dibesarkan dalam lingkungan masyarakat yang materialistis, yang cita-citanya punya rumah, mobil, apartemen, deposito, jalan-jalan setahun 5 kali ke luar negeri. Wah, susah. Bukan tidak boleh punya deposito ya. Harus ingat bahwa semuanya memang untuk Tuhan. Bertanyalah, sudah lahir baru belum? Kalau kamu belum dilahirkan oleh air dan roh, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Itu kalimat luar biasa. Dalam satu buku itu saya tulis khusus. Jadi kalau kita memang belum mengalami kelahiran baru, kita nggak akan melihat kerajaan itu. Tidak heran kalau orang tidak mengabdi sepenuhnya. Tidak berani mempertaruhkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Apalagi kalau saya melihat tidak sedikit pendeta yang berprofesi itu hanya untuk hidup. Wah, di mana-mana. Saya nggak bisa kebayang jadi apa jemaat. Itulah sebabnya kita memberitakan Injil ini, saudara. Kebenaran ini. Ke banyak tempat untuk membuka pikiran orang. Supaya mengerti Injil yang benar bagaimana. Amin.